Anda pernah lihat sebuah antrian panjang dari sebuah toko kue yang ada di bilangan Jakarta Selatan? Nah, di sana sedang hits cake yang bernama Pablo. Saya penasaran kenapa orang-orang sampai antri begitu panjang ya? Apa kelebihan dari cake ini sih? Pablo, cheese tart asal Jepang ini menawarkan pengalaman menikmati cheese tart dengan kesan meleleh. Paduan cheese tart yang meleleh dengan kerenyahan kulit tart menjadikan kombinasi yang tepat. Masamitsu Sakimoto membuat gerai pertamanya di Jepang 5 tahun yang lalu. Berawal dari keinginannya membuat toko kue dengan antrian pengunjung yang panjang, maka terwujudlah keinginannya tersebut melihat antusias masyarakat dengan godaan kelezatan yang ditawarkan makanan ini. Keunikan Pablo selain rasa dan teksturnya terletak pada level kematangan ketika dipanggang. Pablo menawarkan level kematangan seperti memesan steak, yaitu medium rare atau setengah matang. Jadi, cheese tart-nya yang lembut serasa meleleh di mulut. Variasinya ada yang rasa original, coklat, serta matcha cheese tart. Setiap kue dipanggang sesaat setelah dipesan. Bahan yang digunakan alami sehingga sebaiknya dimakan maksimal 6 jam setelah disajikan. Sensasi rasa juga ditawarkan cake rasa pisang hijau. Kalau biasanya kita menikmati pisang hijau dalam bentuk minuman, sekarang sajian asal Makassar itu bisa kita nikmati dalam bentuk lain. Ada cake yang mengkreasikan rasa-rasa unik minuman ke dalam bentuk cake. Salah satunya cake pisang hijau ini. Cake ini dihargai Rp50.000 per potongnya. Tapi bila kamu ingin membeli utuh, kamu harus mempersiapkan biaya Rp550.000. Masih cocok di kantong kan? Ternyata AMKC Atelier tidak hanya menyajikan keunikan cake rasa pisang hijau, melainkan juga cake rasa es teler lengkap dengan tambahan nangka di atasnya. Segarnya es teler bisa terasa setiap kamu menikmati potong demi potong cake ini. Sebuah inovasi yang menarik ya. Bisa jadi alternatif menu pengganti es teler jika kita sedang menghindari konsumsi esnya. Siapa tahu bisa cukup memuaskan selera pecinta es teler. Tadi kan kita sudah bahas kue-kue dalam ukuran besar yang menjadi favorit karena tampilannya yang menggugah selera. Ada lagi nih kue-kue dalam ukuran yang kecil yang tidak kalah tampilannya dan juga sering dicari orang. Namanya cupcakes dan jar cakes. Cupcake. Bentuknya yang mungil dengan hiasan beragam, warna-warni, serta rasa yang manis yang memanjakan lidah mampu membuat banyak orang selalu ingin memakan cemilan yang satu ini. Mungkin karena bentuknya yang kecil, tanpa terasa kita sudah menghabiskan potongan kedua. Gak cuma cheesecake yang punya hari peringatan tersendiri. Saking populernya di Amerika, tanggal 15 Desember bahkan diperingati sebagai Hari Cupcakes Nasional. Di Inggris dan Australia, kue ini dikenal dengan nama fairy cake karena ukurannya yang mini. Awal mula cupcakes memang berkembang di Amerika. Sebenarnya ukuran cupcakes tidak selamanya mini. Namun karena bahan-bahan pembuatannya ditakar dalam ukuran cup, bukan ditimbang, akhirnya kue ini mendapat julukan cupcakes. Dipanggang di cangkir teh sebelum ditemukan cup pan seperti yang sekarang kita lihat. Resep cupcake pertama kali ditulis oleh Amelia Sims dengan judul kue yang dipanggang dalam cangkir kecil. Kemudian cupcakes berkembang dengan cetakan dari kaleng hingga diberi nama muffin tins. Bahan dasarnya adalah mentega, gula, telur, dan tepung. Sementara varian rasa, warna, dan topping bisa menyesuaikan dengan selera. Nggak selamanya cake harus disajikan dengan potongan besar. Kini kamu bisa menikmati cakes dalam jar yang lebih praktis dan higienis. Tren kuliner ini diciptakan oleh Maria Lawson, seorang food stylist dari Inggris. Ketertarikannya di dunia makanan mendorongnya untuk menciptakan makanan-makanan yang bisa terlihat cantik saat difoto. Cake in jar disusun berlapis-lapis dengan buttercream atau whipped cream yang dimasukkan ke dalam toples. Kadang-kadang dimasukkan juga campuran buah segar atau selai ke dalamnya. Rasa yang disajikan juga bisa bervariasi sesuai dengan selera. Bahkan berbagai jenis cake seperti green tea cake, cheesecake red velvet, dan rainbow cake bisa diubah menjadi cake in jar. Namun kunci penyajian cake in jar adalah kreasi tampilan jarnya. Semakin menarik warna atau tambahkan aksesoris seperti pita, manik-manik, hingga kain bermotif bisa menambah nilai penjualan cemilan ini. Pecinta makanan manis pasti akan ngiler melihat kue-kue tadi. Saya personally lebih senang es teler cake karena rasanya enak sih, saya pernah coba.
Cuman yang perlu saya ingatkan, apapun yang Anda makan, kue yang nikmat, apapun itu namanya, yang pasti kalian harus batasi jumlahnya. Kenapa harus membatasi? Karena kandungan gula yang ada pada cake itu cukup tinggi. Jangan sampai gulanya berlebih sehingga memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan Anda. Boleh makan makanan yang nikmat, tapi jangan lupa pola konsumsinya harus dijaga dan jangan lupa berolahraga.